Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Selamat sore menjelang malam. Ini ada acara terbaru lagi dari Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kali ini akan membahas terkait dengan jalan panjang, yang mana pada sore hari ini saya ditemani oleh, ya kalau udah membawa buku ini biasanya saya dengan Bapak Muhammad Milkan, Kordip P2H Kabupaten Klaten. Mari Pak Milkan, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah bagus, sehat Mas. Meskipun ini ya dalam kondisi efisiensi, Iya. tapi kita harus tetap semangat. Tetap semangat, ya Pak ya? Dan ini Iya. puasa juga, jadi luar biasa semangat kita untuk tetap mengedukasi berkaitan dengan demokrasi yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap harus kita pelajari, terus harus kita sebarkan terus ke masyarakat. Salah satunya melalui program-program seperti ini. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, ini kan Bapak kemarin udah ngebedah buku terkait asa dari desa. Nah, Bapak janji berikutnya di acara Ngabuburit akan membedah buku lagi tentang jalan panjang. Di mana di sini dinamika pengawasan penyusunan data pemilih pada tahun 2024. Ini se-Jawa Tengah juga ya Pak ya? Jawa Tengah juga. Ya, Bapak bisa menjelaskan Bapak, monggo Bapak, terkait gejolak-gejolak waktu penyusunan daftar pemilih. Oke, Terutama nanti di Kabupaten Klaten juga dijelaskan ya Pak ya? siap. Oke. Kalau kemarin saya sudah janji Mas Ansori bahwa di buku pertama kumpulan tulisan kawan-kawan dari Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat seluruh Jawa Tengah di kabupaten kota seluruh Jawa Tengah itu ada asa dari desa, dan buku kedua kemarin juga sudah janji akan kita bedah lagi. Ini ada buku Jalan Panjang. Iya. Jalan Panjang ini buku yang bercerita tentang dinamika pemutakhiran data pemilih dari perspektifnya Bawaslu. Jadi sebenarnya pemutakhiran data pemilih itu pelaku utamanya atau petugas utamanya itu adalah teman-teman KPU. Teman-teman KPU yang melakukan pendataan pemutakhiran data pemilih dengan pencocokan dan penelitian atau coklit, kalau kita sering dengar, itu bersama dengan petugas Pantarlih. Oh iya. Petugas Pantarlih itu adalah dari teman-teman teknis atau teman-teman dari jajaran KPU. Nah, tugas Bawaslu apa di sini? Tugas Bawaslu adalah memastikan setiap proses dalam pemutakhiran data pemilih ini sesuai aturan. Maka kita harus melakukan pengawasan langsung ke lapangan, Mas Iya Alfoni. Pak. Iya. Nah, salah satunya di situ, di buku ini, bentar. Siap. Di buku ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita temui dinamika pemutakhiran data pemilih bahkan di seluruh 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Jadi sangat luar biasa sekali buku ini. Lebih tebal dari asa dari desa. Asa dari desa. Karena memang dinamikanya lebih banyak, persoalannya lebih banyak. Di Klaten saja, ini saya menulis di sini, ini ada beberapa persoalan-persoalan yang kita munculkan. Salah satunya berkaitan dengan hilangnya penduduk satu RT. Nah, itu kok bisa itu Pak? Gimana itu ceritanya Ini Pak? cukup luar biasa. Jadi kita juga cukup kaget. Bawaslu Kabupaten Klaten ketika melakukan pemutakhiran data pemilih di tahun 2023 untuk pelaksanaan pemilu 2024, itu tiba-tiba dilapori oleh salah satu kecamatan, tepatnya di Panwascam, Iya. Panitia Pengawas Kecamatan Pedan. Itu tiba-tiba laporan ada satu penduduk RT itu hilang karena terdampak pembangunan pasar, renovasi pembangunan pasar. Dan mereka bingung, bahkan teman-teman Pantarlih juga bingung. Ini kemana begitu? Dan ini di sini sudah kita ceritakan. Biar agak penasaran, nanti pembaca juga bisa membaca. Ini bisa di-download juga, sudah kita Gandakan. share juga untuk bisa di-download. Ini di Klaten nanti kita sudah memberikan judul Mencari yang Hilang, Memastikan yang Tertuang. Wih, bahasa. Ini bagus sekali. Jadi mencari yang hilang, memastikan yang tertuang ini artinya kita mencari orang-orang yang seharusnya sudah masuk daftar pemilih, tapi kok belum masuk sampai hari ini. Artinya dia dihilangkan. Makanya kita cari. Dan kemudian memastikan yang tertuang. Ketika sudah ada di daftar pemilih, apakah benar orang-orang itu masih pantas atau sudah
layak masuk daftar pemilih. Misalnya sudah sesuai usianya sudah sesuai, kemudian pekerjaannya tidak misal ada yang kemarin belum diterima TNI Polri, kemudian diterima TNI Polri kan harus sudah tidak memiliki hak pilih lagi, harus dicoret. Atau mereka sudah meninggal itu kan harus dicoret. Betul. Jadi kita memastikan orang-orang yang tertuang itu masih layak nggak masuk di daftar pemilih. Atau orang-orang yang hilang tadi seperti ketika petugas Pantarlih mau datang itu seperti juga pembangunan terdampak jalan tol itu sudah kita ketengahkan. Jadi banyak sekali dinamika. Itu baru Klaten saja. Masih banyak teman-teman yang lain juga saya yakin memiliki tantangan yang tersendiri. Termasuk di Demak. Di Demak itu karena ada peristiwa abrasi wilayahnya, itu juga kampungnya juga hilang, ada yang hilang, itu juga lucu-lucu. Peristiwanya ya lucu-lucu tragis sih, maksudnya karena ini persoalan daftar pemilih dan harus benar-benar dipastikan sesuai dengan peraturan yang ada, maka ya harus dijalankan dengan baik. Dan tugas Bawaslu lah di situ memastikan baik pekerjaan para Pantarlih dalam menyusun daftar pemilih, teman-teman teknis KPU, itu benar sesuai aturan atau tidak. Dan juga memastikan apakah orang-orang yang masuk di daftar pemilih itu memang sudah benar-benar orang yang tepat atau tidak. Begitu Mas Ansori. Begitu Pak. Jadi sangat menarik sekali buku itu Pak ya. Ya. Jadi itu 35 kabupaten kota itu judulnya asik-asik gitu Pak. Secara tematik memang memiliki tantangan yang berbeda-beda karena masing-masing lokalitas wilayah itu memiliki cerita dan tantangan masing-masing, termasuk soal geografi, tantangan geografi di beberapa tempat saya yakin juga luar biasa. Ada di daerah Wonosobo mungkin itu yang naik turun gunung di Sumbing, kemudian ada yang di daerah pesisir, ada yang di daerah perkotaan saja untuk penyusunan daftar pemilih itu juga sudah memiliki tantangan tersendiri loh. Di Klaten itu, di salah satu kecamatan di Klaten Tengah itu, tantangan dalam penyusunan daftar pemilih itu adalah justru persoalan stiker. Kan kalau sudah dicoklit oleh Pantarlih, maka di setiap rumahnya harus ditempeli stiker. Nah, di daerah perkotaan, pemilik ruko-ruko yang di situ juga ditinggali langsung, tempat coklitnya ya di situ, mereka tidak mau ditempeli stiker. Alasannya membuat kotor rukonya, membuat kotor tokonya. Nah ini jadi persoalan sendiri karena penempelan stiker ini menjadi kewajiban di setiap kali Pantarlih melakukan coklit di tempat tersebut. Ini tantangan tersendiri ya. Karena seringkali terjadi perdebatan dan teman-teman Pantarlih juga tahu bahwa kerja-kerja mereka itu diawasi oleh teman-teman Panwascam atau PKD ya. Sehingga mereka harus memastikan kerjaannya itu sempurna 100% termasuk nyempel stiker. Karena seringkali ada stiker yang ditempel tapi namanya tidak sesuai dengan orang yang dicoklit. Atau stiker itu justru tidak ditempel ya seperti di daerah-daerah perkotaan. Jangan pikir ini hanya persoalan geografis saja yang menjadi tantangan pemutakhiran data pemilih. Persoalan di kota-kota ini juga lebih banyak. Mencari orangnya itu di mana itu kadang-kadang juga sulit. Ternyata orangnya baru merantau kemana, ketika didatangi rumahnya nggak ada, ditelepon nggak bisa, keluarganya di sekitar situ nggak ada, dan lain sebagainya. Ini harus bagaimana? Itu banyak sekali. Pokoknya semuanya tertuang di sini dan luar biasa. Untuk kendala Klaten sendiri Pak, di Kecamatan Pedan tersebut Pak, yang hilang itu satu dusun itu akhirnya bisa ditemukan warganya atau bagaimana Pak? Kelanjutan tindakan Bawaslu gitu Pak? Nah, tindakan Bawaslu tentu berkoordinasi dengan stakeholder setempat. Lalu kemudian juga kita berkoordinasi dengan teman-teman teknis selaku panitia utama untuk pemutakhiran data pemilih. Kalau kita kan mengawasi, ya untuk selanjutnya saya menyarankan karena hilangnya satu RT ini, hilangnya penduduk satu RT ini kan menjadi peristiwa yang booming waktu itu. Silahkan baca buku ini saja lebih lanjut. Kalau saya terangkan semuanya kan nanti apa penasarannya teman-teman sahabat Bawaslu semuanya. Kalau sahabat Bawaslu ingin membaca ke Bawaslu tetap bisa ya Pak? Oh bisa, langsung datang ke Bawaslu saja untuk membaca langsung. Dan saya ceritakan sekali lagi, pemutakhiran data pemilih ini seringkali dianggap sebagai salah satu tahapan yang hampir masyarakat tidak mempedulikannya. Padahal ini tahapan penting.
Jadi hanya Bawaslu saja, Yang tentunya peduli. tentunya KPU dengan jajarannya iya jelas. Hanya Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi ini. Maka kita berharap juga masyarakat itu setiap kali tahapan khususnya pemutakhiran data pemilih itu monggo silahkan ikut bareng-bareng, ikut ngawasi bersama Bawaslu agar data pemilih ini menjadi lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi, dan benar-benar memastikan yang tertuang dan mencari orang-orang yang hilang yang harusnya ada di daftar pemilih itu. Silahkan nanti kalau ada yang dihilangkan suaranya, dihilangkan datanya, itu silahkan lapor ke Bawaslu. Atau silahkan ada, saya sudah memenuhi syarat tapi kok belum dituangkan di Bawaslu, di daftar pemilih, ya silahkan lapor ke Bawaslu. Itu bagian dari kita benar-benar memastikan daftar pemilih ini sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan aturan yang ada. Karena juga banyak sekali nggih di Klaten ini luar biasa tantangannya. Nanti silakan baca-baca di sini. Ini buku yang sangat bagus. Saya pikir dengan hanya membaca satu buku saja, bukan hanya pendidikan demokrasi yang kita dapatkan, tapi cerita-cerita dengan berbagai macam dinamika dan tantangan di Bawaslu, dalam perspektif Bawaslu soal pemutakhiran data pemilih menjadi lebih banyak lagi dapat kita terima ilmunya. Oh, begitu, Pak. Itu Untuk ini, Pak, apakah nanti ada buku lagi yang untuk kedepannya, Pak? untuk buku-buku selanjutnya tentu ini menjadi prioritas kita juga untuk menginventarisir banyak cerita berkaitan dengan kinerja Bawaslu khususnya secara keseluruhan ya. Wabil khusus ini kinerja di divisi P2H atau partisipasi masyarakat, pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Iya. Ini juga kita akan, selain kita susun dalam bentuk dialog seperti ini, podcast-podcast seperti ini, kita juga akan menyusunnya dalam bentuk tulisan dan dokumentasi dalam foto-foto. Dan selalu simak tentunya juga media sosial di Bawaslu Klaten, ada Instagram, ada Twitter, atau X, atau ada Facebook, dan YouTube tentunya. Di situ nanti sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada bisa menyimak aktivitas atau kerja-kerja Bawaslu selama masa non tahapan. Itu nanti kita akan bikin program-program yang menarik. Siap, Gitu, Pak. Oke, Mas terakhir Ansori. untuk closing statement, Pak, mari. Matur nuwun Mas Ansori. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Bawaslu hadir bersama masyarakat bukan hanya ketika menjelang pemilu maupun pilkada, tapi kita akan terus hadir di tengah masyarakat di masa non tahapan ini untuk melakukan kerja-kerja inovatif, kerja-kerja produktif berkaitan dengan perbaikan demokrasi di negeri ini. Pengawasan partisipatif tentu sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada tahapan pemilu maupun pilkada, tapi kita tetap menjaring pengawas partisipatif melalui seminar-seminar, melalui acara-acara di SMA, di kampus-kampus, di tengah masyarakat, dan kita akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai macam organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan juga terus bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Klaten untuk terus meningkatkan semangat pengawasan agar pemilu ke depan menjadi lebih baik lagi, karena bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Ya, demikian sahabat Bawaslu, sedikit paparan dari Bapak Muhammad Milkan. Kurang lebihnya saya sebagai pemandu acara ini, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.